Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di majelis subuh Ramadan, dan insyaallah ini majelis subuh yang terakhir bagi saya di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Maka insyaallah dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab kita berwudu, kemudian adab-adab yang berkaitan dengan adab berzikir, dan saya juga telah menyampaikan adab-adab yang berkaitan dengan adab berdoa. Maka pada kesempatan subuh kali ini judul kita adalah adab-adab yang berkaitan dengan as-shalah atau salat atau sembahyang kalau istilah kita. Tapi kalau saya pribadi kurang suka untuk menyebut sembahyang, karena katanya sembahyang itu dari ajaran sebelah, katanya sembahyang. Saya sendiri pribadi lebih suka menyebutnya sholat. Sama dengan puasa, puasa itu upawasa. Saya lebih suka menyebutnya shaum. Tapi itu enggak apa-apa juga, bukan hal yang fatal. Itu hanya penyebutan kebiasaan, ya kan? Bahwa ibadah sholat ini adalah ibadah yang paling utama di dalam agama kita. Bahkan dia menjadi pembeda seorang muslim dan kafir. Kata Nabi, bainal kufri wal iman tarkus shalah. Pembeda antara orang-orang kafir dan orang beriman itu meninggalkan sholat. Di dalam Al-Quran banyak sekali, barangkali lebih dari 80 ayat yang berbicara tentang sholat. Dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai sebab, dan dalam berbagai kepentingan disebutkan masalah sholat di dalam Al-Quran, apalagi di hadis. Maka hendaknya sholat ini adalah menjadi perhatian kita semua seorang muslim, dan dia harus punya tekad untuk memperbaiki sholat. Jangan malah sholat itu tiap hari dilakukan, tapi secara kualitas dia kurang. Yang kita inginkan sholat itu adalah kualitas dan kuantitasnya. Kenapa orang sholat? Bagaimana cara sholat? Apa yang dilakukan setelah sholat dan seterusnya. Bahkan menjadi pertanyaan kita, ya kan? Di dalam Al-Quran disebutkan, wa aqimis sholat inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Lakukanlah sholat, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Betul pernah dengar ayat ini Ibu Ayahanda? Inna sholat tanha anil
'anil fahsya wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenyataannya yang kita lihat, sebagian orang sudah sholat tapi masih berbuat keji dan munkar. Dia sholat di masjid tujuannya nyolong sendal, sholat juga dia ikut. Itu tidak tercegah keji dan munkar. Maka jawabannya pertama, kata para ulama itu, dengan dia sholat itu sudah tercegah kemungkaran yang lebih besar. Itu harus diyakini. Kalau dia sholat saja dia masih melakukan maksiat seperti itu, apalagi kalau dia tidak sholat. Paham sampai sini? Dia sholat aja masih, apalagi kalau dia dengan sholatnya itu sendiri dia tercegah. Karena Allah yang mengatakannya, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan sholat itu. Yang kedua, kenapa dia tidak tercegah keji dan munkar? Boleh jadi sebabnya karena sholatnya itu belum sempurna. Belum sempurna. Baik sebelumnya, baik ketika sholatnya atau sesudah sholatnya itu. Jadi belum sempurna sholatnya. Belum yang seperti kita katakan di kultum semalam tarawih itu. Jadi sholatnya itu jauh daripada sifat-sifat sholat Nabi. Yang kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Maka adab yang pertama sholat itu adalah kita harus ikhlas. Jadi sholat itu harus ikhlas. Bukan kita karena malu sudah pergi haji masuk dan sholat, enggak. Atau malu karena dekat masjid masa datang ke masjid dan sholat, enggak. Sholat itu memang kita butuh dengan sholat itu, karena ini perintah Allah. Persetan orang mau ngomong apa, kita hanya butuh Allah. Itu namanya ikhlas. Kita nggak butuh perhatian orang, kita nggak ria, kita nggak sum'ah, kita nggak butuh dilihat orang, kita nggak butuh diomongin orang baik-baik. Ya. Sholat ini kepentinganku. Ya ibunda ya, ibunda sholat nggak ada kepentingan supaya dibilang ibu yang soleha, enggak. Iya Ustaz, buat apa? Orang nama saya udah soleha, Siti soleha. Buat apa lagi saya diuji supaya dibilang wanita soleha? Nama saya aja udah Siti soleha. Kemudian yang kedua, sebagian manusia dia tidak memperhatikan waktu sholat itu. Waktu sholat itu telah ditentukan oleh Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. An-Nisa ayat 103. Nabi SAW pernah bersabda, "Shollis sholata liwaqtiha." Sholatlah kamu tepat pada waktunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada waktu-waktu yang utama, awal-awal sholat. Bahkan ada waktu yang makruh. Yani sebagian manusia dia menunda-nunda sholat. Makruh, sangat tidak suka, dibenci. Sebagian orang karena sibuk memandangi pemandangan matahari terbenam, dia tunda sholat asarnya terus sampai matahari sudah menguning. Ada? Bahkan sebagian para ulama mengatakan nggak sah sholatnya karena dia sudah menunda. Sebagian orang nggak paham sholat itu. Sholat dirapel sama dia. Nantilah saya pas usia 50 sholat dirapelnya. Jadi sejak dia
akil balik sampai usia 50 tidak sholat dia. Dengan harapan nanti bisa dirapel, dikodok. Nggak ada kodok itu. Yang seperti itu dirapel itu sengaja ninggalin sholat nanti dikodok. Yang ada itu apa? Dijamak, dikosor, itu ada ketentuannya. Jadi sengaja meninggalin sholat nanti akan saya rapel aja, nggak ada itu. Jadi menentukan, ya ini seorang muslim itu dia disiplin, dia tahu waktu sholat itu. Kan udah paham kita kan, nggak perlu lagi masjid mutar apa? Bacaan Quran, dia udah tahu masjid aja mau azan. Bahkan kalaupun dia masjid itu misalnya ya nggak ada azan, dia udah tahu nih waktu sholat. Dia pergi walaupun belum ada suara azan. Kenapa? Saya disiplin tadi. Nah ini belum ada di sebagian kaum muslimin, yakni perhatian dia tentang waktu sholat itu. Padahal ini Allah langsung mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu satu kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Bahkan Nabi SAW beliau menjadikan pelaksanaan sholat pada waktunya itu sebagai amal yang paling utama. Beliau SAW pernah ditanya, amal apa yang paling utama? Apa jawaban beliau? Sholat pada waktunya. Beruntunglah ayahanda ibunda yang sholat pada waktunya itu. Karena masuk, kata Nabi, amal yang paling utama. Ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Kemudian apa lagi? Jawab Rasulullah, jihad di jalan Allah, fi sabilillah. Kemudian hendaklah seorang muslim itu menegakkan sholat di rumahnya, yakni sholat sunnah. Kata Nabi, ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikan sebagian sholat sunnahmu, sholatmu di rumahmu. Wala tattakhizuha kuburo. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kuburan. Yani di kuburan itu gak ada orang yang sholat. Di hadis yang lain Nabi mengatakan afdhalus sholatikum fi buyutikum. Sebaik-baik sholat kalian itu yang kalian kerjakan di rumah. Illa maktubat, kecuali sholat wajib. Ini hadisnya dikeluarkan Tirmizi. Di hadis yang lain mengatakan kalau di antara kamu sudah sholat di masjid, maka hendaklah dia menjadikan bagian sholat lainnya itu di rumahnya. Jangan dijadikan rumah itu tidak ada orang yang sholat di rumah itu. Bahkan boleh jadi kalau dia bisa, dia menyediakan ruangan khusus atau tempat khusus atau space apa sekarang, lantai khusus yang untuk sholat di rumah itu. Walaupun ukurannya hanya sebesar sejadah. Kemudian salah satu adab di dalam sholat itu adalah kalau memang sudah ada terhidang makanan, maka dahulukan makan. Wah, ini hebatnya Islam itu ya. Apa kata Nabi? Iza quddibal asya'u wa hadaratis salatu fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wa la taj'alu an asya'ikum. Jika makan malam telah dihidangkan lalu masuk waktu sholat,
maka mulailah kalian makan sebelum kalian sholat maghrib. Janganlah kalian menyegerakan sholat sebelum makan. Ini hadisnya dikeluarkan Bukhari Muslim dari sahabat Anas. Jadi lihat itu, kalau kita berilmu, sementara makanan sudah terhidang, makan dulu. Nah, ini hadisnya. Apa hikmahnya? Yakni sholat menjadi khusyuk. Apalagi memang perut sudah lapar, supaya sholatnya khusyuk. Ustadz, apa dia tetap dapat pahala? Kan janjinya pahala sholat berjamaah itu berapa derajat Ibunda? 25 sampai 27 berapa derajat? Tetap dia dapat. Tetap dia dapat apa? Pahala itu. Kenapa? Karena dia menundanya dengan sebab-sebab tertentu. Ayah anda sudah biasa, ibunda sudah biasa ke masjid ini, ittihadul masjid, sholat 5 waktu, minimal maghrib, isya, subuh. Lalu ibunda sakit loh. Lalu ibunda nggak bisa ke masjid, ibunda tetap dapat pahala yang seperti ibunda ke masjid. Walaupun kalau perempuan sunat ya, nggak wajib ke masjid. Laki-laki biasa ke masjid ayahanda. Suatu ketika ayahanda sakit, ketiduran. Tahu-tahu orang udah selesai. Tetap dia dapat pahala seperti dia biasa. Kenapa? Karena dia tidak melakukannya karena dalam keadaan darurat, bukan karena sengaja dia tak mau. Jadi hendaklah seseorang itu dia ketika terhidang, begitu pula yang lain, hal-hal yang menyebabkan tidak khusyuk itu. Misalnya perut yang melilit, maka selesaikan dulu hajat kita di mana? Di WC. Jangan sholat dalam keadaan menahan perut, sesuatu yang di perut itu. Selesaikan hajat dulu. Bahkan Nabi SAW beliau pernah menunda sholat zuhur. Kenapa? Karena cuaca yang panas. Nabi menunda sholat zuhur. Panas sekali, tunda. Karena sujud panas pasir itu kan. Inilah kalau sholat itu berilmu. Nikmat sholat itu. Sholat itu bukan menjadi keresahan, bukan menjadi kesulitan, tapi jadi kenikmatan. Sudah nggak ibunda merasakan nikmat sholat itu? Apalagi sekarang, harusnya kita sholat lebih nikmat. Kenapa? Sebagian masjid sekarang sudah pakai AC, bayangkan. Gak lagi kita gerah itu. Sebagian ustadz senang, maksud saya juga. Sebagian masjid sudah pakai AC, pakai jas juga gak kepanasan. Nikmat sholat. Coba dulu bayangin waktu belum ada AC, gak ada kipas angin, gerah, gak usul sholat. Iya kan? Gimana? Gerah. Maka sebagian orang sholat itu sebelum sholat dia mandi dulu supaya dia merasa nyaman. Iya kan? Sebagian orang dia memakai pakaian, kemudian menggunakan wangi-wangian laki-laki supaya khusyuk. Bagaimana orang khusyuk kalau bau masam, bau pangkal ketiaknya? Maka kata Nabi, jangan ke masjid kamu yang habis makan bawang. Zaman Nabi. Kenapa? Bau bawang itu mengganggu orang. Apalagi kita di Indonesia lebih parah lagi mungkin. Apa misalnya? Bau jengkol mungkin. Harus dihilangkan dulu. Maka kita sunnah bersiwak, gosok gigi. Jangan sampai sholat subuh, amin, orang kanan kiri kita nahan napas, bau hawa, apalagi hawa puasa. Walaupun kata Rasulullah, bau orang puasa itu
di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi. Wah, itu. Tapi sejauhnya kita, andai kata tidak memberatkan umatku, kata Nabi, aku akan wajibkan kamu bersiwak sebelum sholat. Wah, itu. Kalau nggak berat, kalau kita, tapi Nabi tahu berat itu. Andai kata tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan bersiwak sebelum sholat. Kemudian memelihara sholat berjamaah, ada bab khusus ya, melihara sholat berjamaah itu. Lalu kita sholat di dekat masjid rumah kita itu. Kata Nabi SAW, liyusallir rajulu fil masjidil alladhi yalihi wala yattabi'il masajida. Hendaklah seseorang itu, kamu itu sholat di masjid yang dekat dengannya, yakni dekat rumahnya. Janganlah ia berganti-ganti masjid. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Jadi kita sholat di dekat masjid kita, enggak menyulitkan kita. Berarti enggak boleh sholat di tempat lain, Ustaz. Ya boleh saja kalau memang keadaan, misalnya kita di kantor, sholat di masjid di kantor kita, ya enggak apa-apa juga. Kemudian berjalan ke masjid itu dengan baik. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar qomat, maka bersegeralah berjalan sholat itu. Tapi jangan buru-buru, kata Nabi. Tenang saja. Gerakan apa yang kamu dapati, kerjakan. Apa yang luput, tertinggal, sempurnakan. Jadi, kalau azam berlari enggak, senang aja. Ini menunjukkan agama kita itu penuh dengan kekhusyukan. Pernah di zaman Nabi ada seorang sahabat tinggalan, dia lari-lari sampai ngos-ngosan, sampai membuat sahabat yang lain itu terkejut. Nabi tegur dia. Semoga Allah memberi semangat. Nabi nggak nyalain dia secara mutlak. Dia orang ini semangat, tapi dia nggak tahu. Kata Nabi, semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan ulangi lagi. Yakni sholat dengan cara tergopoh. Tenang saja. Kita terlambat tadi pasti ada sebabnya kan, bukan karena santai-santai, itu beda itu. Memang ada sebab, mungkin karena lama di kamar mandi. Apalagi masjidnya, sebagian masjid habis azan langsung qomat. Itu jadi sebab orang telat. Coba kalau pengurus masjid itu jangan langsung qomat. Hilang sunnahnya itu. Fungsi daripada azan itu manggil orang. Kalau langsung qomat, enggak usah azan tuh. Bahasa kasarnya. Langsung aja qomat. Ada jeda lagi. Bahkan hilang keutamaan. Pertama, keutamaan sholat sunnah rawatib, ba'diyah, qobliyah. Kan ada tuh. Tiap-tiap azan qomat tuh ada sholat qobliyah. Hilang keutamaan waktu berdoa. Sebaik-baik waktu berdoa itu antara azan. Nah kalau langsung qomat hilang itu. Maka kasihlah. Sebagian masjid, tidak tahu di sini berapa, ada yang 10 menit, 8 menit, 5 menit. Yang penting ada jeda untuk orang. Kalau kita buka fikih sholat itu, para ulama, kita salam dulu. Itu ulama sampai ada yang mengatakan jeda antara azan qomat itu bisa orang untuk dia berhenti dari apa? Dari pekerjaannya apapun itu, dia wudu, dia berjalan ke masjid, dia sholat 2 rakaat. Ada yang ulama seperti itu. Bahkan ada yang menambahkannya dia bisa mandi. Coba, perkirakan saja. Ini hanya mempermudah saja, enggak salah. Dan inilah pentingnya ilmu itu. Lalu siapa yang berhak bilang qomat itu, Ustaz? Sebenarnya yang berhak bilang qomat, hak azan itu haknya muazin. Kalau ada muazin tetap atau muazin tidak tetap, itu azan itu hak muazin. Semalam yang saya sudah bilang, berilmu. Dia tahu mana sunnah azan itu, mana kesalahan azan. Dia tahu waktu sholat sudah masuk itu. Kalau dia mengamalkan seperti itu, dapat pahala dia yang besar sekali pahalanya. Hak qomat itu imam. Imam bilang qomat. Zaman Nabi seperti itu. Sahabat sholat
Nabi belum keluar. Nabi keluar komat. Bukan kita, bukan hak kita. Komat. Belum. Komat. Belago ini. Itulah bunyi komat lah. Ini sebenarnya fleksibel juga, nggak kaku. Imam dia bisa melihat nih kalau ada udah sholat, apa dia kira-kira ini udah selesai. Bahkan ada yang, sudah udah, nggak apa-apa. Tapi kalau ditunda-tunda Ustaz nanti banyak. Nah kalau posisinya seperti itu sudah komat aja, komat. Karena kalau ditunda-tunda misalnya masjid di pasar kan banyak orang sholat. Lalu bagaimana kita yang sedang sholat Ustaz, sholat sunat belum selesai komat, putuskan sholat sunat dulu, dapat pahalanya, nggak berdosa. Kecuali kalau sudah di akhir, misalnya sujud terakhir, sujud tahiyat akhir, selesaikan sampai salam. Tapi kalau baru rakaat pertama, ruku pertama, terdengar komat, ya udah, nggak apa-apa, dapat pahala, dapat tetap. Kita memutus sholat bukan sengaja karena sudah kok. Paham sampai sini ya? Enak kalau berilmu tuh, jadi muazin, dia nggak ngotot. Jadi imam juga dia, kalau ada imam tetap kan, sebagian masjid nggak ada imam tetap, nah, itu tadi yang terjadi tuh. Komat loh yang tunggu dulu. Ya kita lihat kan, kita paham mana jamaah yang biasa ke masjid kan. Oh bapak itu belum datang, mungkin agak tunda. Saya nggak berani menentukan harus 1 menit 2 menit. Kita lah yang sehari-hari tahu. Sehingga kawan tadi bisa dapat. Kalau misalnya terlampau niat di luar waktu kewajarannya, udah komat aja. Walaupun pak imamnya yang belum datang. Mungkin ada satu hal. Nabi juga pernah telat dengan satu sebab. Abu Bakar jadi imam. Tenang, nggak buru-buru sholat. Kalau untuk menuju sholat itu aja harus tenang, apalagi sholatnya. Jangan sholat seperti ayam mencatu. Ada enggak ayam itu mencatuknya pelan? Ada? Tidaknya. Ayam itu catuknya kencang. Apalagi kalau ada kawan, ada musuhnya, tambah cepat. Kata Nabi seperti ayam mencatuk. Jangan kamu mencuri dalam sholatmu. Jangan mendahului imam. Imam itu diikuti. Imam sudah selesai gerakan bacaan, baru kita bergerak. Ini yang paling banyak terjadi. Di sini juga saya koreksi diri saya sendiri. Jarang kita mau. Kita tuh ibunda ya. Imam sudah selesai. Allahu Akbar. Kita baru gitu. Sini kan. Kita coba. Kalau jadi imam, dari apa? Dari dekat situ. Baru bagaimana? Coba ulang lagi. Jangan seperti itu. Selesaikan dulu imam tadi. Allahu Akbar, dia berhenti. Baru kita. Tapi sebagian kita bersamaan dengan imam. Bahkan ada yang mendahului imam. Coba dibaca buku-buku tentang ancaman. Cari kepala tegang. Coba saya ingin sekali lihat Muhajirin jadi percontohan sholat. Dia tidak bergerak sebelum imam. Allahu Akbar. Sebagiannya bersama imam, sebagiannya duluan dari imam, sebagiannya lambatnya dari imam. Imam lah sudah Allahu Akbar, dia masih ngomong. Aku cerita Indonesia lawan Bahrain, masih ngobrol bola. Sibuk banget. Kita sholat ini kata muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
qad qamatis shalah, ada yang pas dia sudah mulai itu berdiri dan seterusnya. Saya tergantung kepentingan kita. Tidak ada nasnya langsung dari Nabi kamu berdiri pada waktu qadqa. Kalau dilihat secara cohidnya memang pas qadqa. Sholat mau didirikan, itu kita berdiri. Tapi sebelumnya juga nggak apa-apa. Ya sebelumnya nggak apa-apa. Apalagi ada kepentingan, misalnya saya kayak semalam saya berdiri langsung, bahkan belum saya lihat doa azim mau berdiri aja sudah, karena mau minum dulu. Ada mau nyiapin ini dulu ya kan. Sebagian imam tuh gitu. Kalau coba kita ke masjid bagus sudah, sholat itu harus jadi anak bahagianya itu. Masjid kita jadi proyek percontohan sholat jamaah, safnya lurus rapat, nggak usah lagi imam sibuk anak-anak. Ini mungkin anak-anak kita karena kita tak contohi. Bagian imam langsung ada takbir, nggak lihat ibu-ibu masih sibuk. Ibu-ibu masih jalan kan agak ini juga kan. Ngobrol-ngobrol ribu apa itu? Ini koreksi, bukan saya mencaci maki juga. Ini apa yang ngomongin ramai ini? Udah kita udah tahu. Oh Ustaz, saya udah mau deket ke ibu itu, mau badannya. Ya ibu tuh kasih tahu lah. Pakai surat al-ibu mau kenal cuci. Karena ada juga sebagian orang dia nggak mau dekat seseorang tertahu. Mau dekat situ. Itu sholat benar-benar rapat saat sholat itu. Jangan terlalu rapat ya. Coba kalian kita ulang lagi kalau. Nah, gimana sholat jamaah saf sempurna? Ini sama lurus sebenarnya kalau ingin sempurna. Nah ini kena, ini juga akan sedikit. Ini bisa nggak seperti ini? Makanya kaki juga menjebel ekor. Apa jadi jangan? Atau yang kalau kaki tidak ada ya? Oh, tapi kalau jangan bermaksud tapi kalau kaki normal, seperti ini kan bisa. Apa harus melakukan bisa tidak? Sampai susah untuk bernafas. Nah, bisa. Ustaz kalau ada orang dikit ya apa? Kan ada ulama jangan ada space yakni seperti hati yang itu di antara saf kami itu seperti anak kambing. Besar anak kambing. Kalau sudah seperti ini lagi, makanya kawan-kawan yang bawa sejarah coba seperti ini. Kita nggak perlu lagi bawa sejarah besar untuk, karena itu kan sejarah dari Iran malu dengan sejarah. Apalagi kalau itu sekarang 10 orang nggak boleh ninjau sejarah itu. Ini sejarah lama. Sejarah lama itu kan ada bagian-bagian sejarah lama. Ini sejarah lama space ini. Kalau sejarah ini kan bagus nih. Kenapa? Karena badan orang yang beda-beda. Ada yang besar, ada yang tangannya bisa ditekuk, ada orang main sumo, bisa ditekuk. Itu. Ini kalau sholat, coba bayangkan kalau 5 waktu kita sholatnya seperti itu memberikan ruh yang imamnya enak, sholat jamaah. Imam bacaannya enak, tapi kalau jamaahnya ribut, enak ada sholat. Tidak enak itu. Tidak ada yang marah. Saya lihat imamnya enak, tapi jamaah berisik. Itu kalau sholat mantap, khusyuk, tenang, cuaca bagus, wajah nangis. Nikmat sholat itu jadinya, bukan lagi sholat itu terpaksa. Ini kehusuan. Terbayangkan Nabi tadi, kalau kamu telat, tidak usah buru-buru, santai aja jalan. Walaupun sudah komat, tidak usah lari-lari terjatuh lah, keseleo kaki, udah pelan. Apalagi lah tua kan, pelan aja.
kalau telat dapat dah, yang tidak dapat kita sempurnakan. Khusyuk sholat itu. Sampai-sampai kata Nabi, apabila kalian sholat, sholatlah dengan sholat seorang yang seolah-olah akan berpisah. Bayang, bagaimana kita berpisah? Khusyuknya udah ketemu lagi gitu. Kemudian mengangkat tangan. Takbir. Takbir itu sempurna. Dua cara itu dalam hadis itu. Pertama sebahu atau setelinga. Dan telapak ini hadap ke, jangan dibentangkannya, jangan perlu diinikan. Biasa saja. Allahu Akbar. Jangan jadi imam lamunya Allah. Lamunya itu. Lah dulu dia oleh makmum. Kalau dari berdiri ke sujud salah tuh. Ya kan? Allahu Akbar. Atau dari sujud ke berdiri Allahu Akbar. Sesuai dengan, karena takbir itu yakni bacaan antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Takbiratul ihram itu cukup ini aja. Allahu Akbar. Kalau terlalu lama Allah peci oleh makmum. Apalagi ada gerakan dulu tambah Allah. Ini dari mana ini? Ada nggak lagi? Ada nggak hadis itu? Coba tanya ke Ustaz. Untar ini. Ya, jadi saya singkat-singkat saja ini. Pak, cukup kita waktu. Ada beberapa kesalahan dalam sholat itu. Kemudian meluruskan punggung ketika ruku. Ruku itu. Ya kata Nabi, andai disiram di punggungnya itu air, maka air itu akan tergenang. Kada, coba jadi kada, kita perhatikan. Nah, pegang itu. Nah, ini sudah ada. Ada di sini. Bukan di sini. Bukan di sini. Tengok itu air. Bukan. Nah, jangan minyak, jangan bernamian. Jangan bernamian. Banyak yang begitu. Ayo kita belajar untuk berubah. Ini lurus. Ini karena ada yang disiram air di bumi, air itu maksudnya itu apa? Ustaz, bungkung saya bungkung beda maksudnya patah, tolong katakan untuk kita maaf. Nah, ya. Kalau memang bungkungnya sudah, tapi kalau dia bisa sholat tuh jadi raga itu jadi sehat kalau dilakukan dengan cara takbir tadi, cara ruku, ya, membentangkan jari ketika ruku dan merapatkannya ketika sujud. Sujud dengan 7 anggota sujud. Jadi ingat tadi ruku tadi itu. Sebagian orang ada yang sujud tapi ruku naruhnya di mana? Di sini. Ada yang di sini. Ini dilutut ya. Ustaz, tangan saya kok agak panjang. Bukan panjang tangan. Ada yang orang tangan panjang. Ada yang agak ditepuk. Boleh. Itu. Ya, awalnya sujud juga ini. Sujud, bagaimana sujud yang benar? Sujud yang benar. Maka sebaiknya mungkin supaya tidak terhalang, enak sujud dan peci kita dah cepat rusak. Peci itu agak gini kan supaya sujud dulu lebih enak.
sujud. Soal antara duluan lutut atau tangan dulu Ustaz sujud, itu khilaf, nanti bukan saatnya membahas itu. Ada beberapa hal yang ulama ada berbeda dalam memahami hadis. Bukan, ini pembahasan kita hanya disebutkan sholat. Sujud harus sempurna. Kata Nabi bersayap kalau sholatnya jadi imam atau sholat sendiri. Kalau sholat jamaah tak bisa, kawan sebelah sujud. Atau Ustaz ambil musalah. Kecil tapi yang jelas si Budi gak ada beda sholat laki-laki perempuan, gak ada. Sallu kama ra'aitumuni usolli, Nabi gak bedain sholat. Kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Gak beda antara perempuan. Kecuali yang dibedakan, apa misalnya saf perempuan dibedakan dengan laki-laki, pakaian perempuan beda dengan pakaian laki-laki. Tapi gerakan sholat gak ada beda. Sama semua. Subuh perempuan berapa rakaat? 2, laki-laki sama juga 2. Kita kembali ke sujud. Sujud yang benar ini benar. 7 anggota sujud, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi itu jadi. Allahu Akbar. Ini sebagian ada yang melaporkannya untuk kesempurnaan dunia, ada yang melaporkan lain tidak didapatkan juga kita perbedaan biasa. Tapi yang jelas jangan teko, jangan atau teko, tapi begini dapat boleh, begini juga ada batas. Dan tidak boleh, jangan kamu sholat sujud seperti duduknya anjing. Tidak boleh sholat sujud. Masih ada yang sujud ini? Itu harus diingatkan. Dilarangnya, jangan kamu sujud seperti duduknya anjing. Itu harus diangkat sikunya. Dan hidung itu benar masuk jadi. Jangan sholat ya. Jadi ada ini dengan ini ada apa? Ini ada sebelah. Jangan. Jadi mantap kalau sholat itu benar-benar sempurna. Ini sini ada jarak, ini sini ada jarak. Coba kita nanti praktekkan sholat masing-masing di rumah ya, dengan istri. Coba sholat ini. Bagaimana? Kita benar-benar sholat tiap hari bagian sempurna. Menyempurnakan, meletakkan hidung, kening seimbang dalam sujud itu, merenggangkan lengan tadi udah kita bahas ya. Tidak menahan pakaian yang terulur dan rambut terurai. Nah, jadi kalau rambutnya panjang, kamu dia sujud sibuk loh. Kalau rambut muda, sujud aja. Ya, kalau ada yang rambutnya panjang itu. Kemudian sudah kita tahu ya, ada sunnah misalnya duduk istirahatnya dari sujud mau ke berdiri itu sunnah ya. Kemudian tasbih kalau ada sesuatu dalam sholat jamaah, kalau perempuan bertepuk misalnya imamnya menambah rakaat dan seterusnya. Kemudian kalau dia berhadas, dia memberi kode misalnya menutup hidung. Kalau dia sebagai imam batal, dia biasa kan? Kalau saya sholat tahu datang kami dari menutup hidung lalu saya tarik satu di belakang jadi imam. Itu sunnahnya. Kalau kita berilmu tuh enak. Kalau tidak berilmu coba batal imam. Kata yang belakang maju. Kata yang kawan belakang sholat tak boleh ngomong. Kawan dia sebelah lagi itu tidak ngomong batal begitu. Tapi kalau dia berilmu, ya, imamnya berilmu batal ya tuh. Nah, tarik. Nah dia lanjutkan
Bisa nggak imam batal? Bisa. Tadi mungkin makan burgo tadi kebanyakan sambal kan, mencerot. Nah itu. Jadi enak kalau imam mengingatkan jangan mendahului. Gak apa-apa. Ustaz boleh tak kita sholat mengingatin jamaah? Boleh. Jangan mendahului. Amin itu kasih jeda imam itu narik nafas. Siapa yang aminnya bersamaan dengan amin malaikat, maka dikabulkan doanya. Sebagian kita enggak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin itu jangan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu. Dan sebut amin itu dengan khusyuk. Jangan amin. Amin. Benar. Apa arti amin? Apa arti amin? Kabulkanlah permohonan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang kau gaib, bukan jalan orang yang sesat. Lihat berapa kali kita bilang amin tiap hari. Sholat jahar, berapa kali kita amin imam itu. Kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu, lurus hidup kita, jalan kita itu. Kemudian tadi sudah dibahas duduk kalau capek sholat boleh. Makanya saya bahas semalam kesalahan sebagian kaum muslimin sholat tarawih itu. Imam sudah berdiri sholat baca Fatihah dia duduk. Nanti sudah mau nak rukuk baru dia berdiri. Ini enggak jamaah namanya. Kalau dia capek, udah sholat duduk itu enggak apa-apa. Walaupun saya capek, imamnya panjang juga. Enggak apa-apa. Kalau enggak jamaah, ikuti imam. Kan tadi apa bilang takbir. Enak kalau sholat itu. Kalau ngantuk tidur dulu. Gak boleh sholat ngantuk. Kata Nabi, jangan kamu sholat dalam ngantuk. Karena nanti kamu doa minta rahmat jadi minta azab. Orang ngantuk bawa mobil bahaya dah. Bisa mati. Apa istilah itu? Deep sleep ya. Sekejap aja, sedetik. Miring itu langsung setir. Banyak yang meninggal gara-gara. Kata Nabi, kalau seorang kalian mengantuk, ketika dia sholat, dia tidur dulu, hilang kantuknya. Itu jadi bolehnya menunda sholat itu tadi karena lapar, makanan sudah terhidang. Ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalnya. Kalau ditinggal bahaya. Apa contohnya? Dokter lagi bedah, penjaga palang pintu kereta mau lewat, pemadam kebakaran api lagi menyala. Saya tinggal dulu lah mau sholat, jangan. Terbakar orang habis, jangan itu. Itu pengecualian. Sholat mandang ke arah wajah kita kemana? Sholat itu menghadap mata kita, wajah kita kemana? Kalau ke depan, kalau ke depan mengganggu, itu cepat sujud. Nggak boleh sholat itu wajah di sini, mata di situ. Nengok gerakan situ, nengok situ. Apalagi ke atas, nggak boleh. Ya, aduh ini banyak sekali. Tentu tidak cukup waktu ini, belum lagi sholat jamaah, kesalahan-kesalahan dan sunnah-sunnah yang ditinggal dan seterusnya. Mungkin suatu saat bisa kita bahas. Ini sudah masuk. Oh iya, silakan Anda. Habis sholat takbir itu Allahu Akbar itu gimana? Hah? Tangannya Oh, bersedekapnya. Ya, bersedekap itu ala sadri kata Rasulullah, di dada di sini. Yang saya pahami itu ala sadri itu di dada, ya ini di sini. Kalau biasa kita punya belum hati. Bukan lagi ini, bukan di sini. Apa? Kalau tidak melaksanakan itu,
Pertama, melaksanakannya insya Allah kita yang di Indonesia ini, apalagi mazhab Syafi'i, itu melaksanakan semua. Mungkin ada mazhab Maliki ya, mana itu, dia tidak bersedekah. Nah itu tinggal keyakinannya. Kalau dia yakin dia memang tidak ada dalil yang bersedekah, itu sudah. Tapi kalau kita yakin ada dalil bersedekah, maka kita bersedekah, dan itulah yang benar. Tapi bersedekah itu tidak juga ke lehernya, tidak juga santai ke di bawah pusat. Nah apalagi itu, saya belum bertemu hadisnya kalau sedekah itu agak miring ke sampai pernah saya bilang itu katanya zaman dulu itu zaman perang. Jadi perang itu kalau ada musuh, itu tidak tahu saya. Yang jelas saya belum menjumpai. Ya kemudian tadi itu, nah soal sedekahnya boleh dia di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di genggam sini, genggam sini, genggam sini. Ada hadisnya. Yang ditanyakan kepada itu Ustaz. Saya tidak sholat. Kalau kalian tidak bisa lihat. Kan sudah dijawab tadi. Itu soal sholat sah itu ayatnya. Apa ayatnya? Sholat itu pertama suci badan pakaian. Kalau dia tidak suci dahulu tidak sah sholat. Menghadap kiblat, menutup aurat, masuk waktu. Selain itu, kalau yang empat ini terpelihara, sah sholat. Cuma tidak sempurna. Kalau aku ini bukan lagi bukan. Banyak di Madinah itu di mana Nabawi itu Allahu Akbar siapa pun. Iya itu. Ya itu makanya kita tadi bahwa yang namanya fikih itu kadang-kadang ada terjadi dalam beberapa hal, tidak semua. Paham ya? Tidak semua. Seperti rukun sholat sama dan seterusnya. Ya. Pengalaman sebagai makmum ya. Nah, imam ini ada kesalahan dalam sholat itu. Ya. Nah, kesalahan kalau kita punya kesalahan kalau ngomong subhanallah kan. Ya. Nah, dia ini 2 kali kesalahan. Nah, pas lahirin dia sujud sahwi itu 2 kali. Jadi ditanya sama imam 2 kali. Karena aku tadi salah 2 kali, jadi sujud sahwi 2 kali. Yang betulnya mana? Yang setahu saya sujud sahwi itu yakni sujudnya 2 kali saja, bukan 4 kali. Gimana? Sujud sahwi itu memang 2 kali, bukan 4 kali. Yang ayah anda maksud imam tadi 4 kali kan? Enggak, imam itu kesalahannya 2 kali. Nah, Pas kena 2 kali ini apa aja kesalahannya? kesalahan 2 kali. Apa kesalahannya apa? Lupa kesalahan 2 kali, Pak. Ya. Terus? Diri lagi betul kesalahannya kan? Nah, tadi pas terakhir itu dia sujud sahwinya 2 kali. Ya memang sujud sahwi itu 2 kali. Kalau misalnya kita salah 1 kali atau salah 2 kali, kalau 1 kali memang sujudnya 1 kali. Kalau 2 kali salah memang 2 kali. Enggak, sujud sahwi itu 2 kali sujud sahwi itu. Bukan sekali. Bukan untuk selain. Jadi orang itu dalam sekali sholat, misalnya rakaat kedua dia salah, kemudian rakaat ketiga dia salah lagi. Gitu. Ya. Nah sujudnya itu 2 kali ini bukan maksudnya 2 kali sujud. Dia masukkan sujud sahwi 2 kali, jadi berarti 4 kali. Nah itu yang saya bilang tadi. Tidak, sujudnya 2 kali saja, walaupun kesalahannya ada 2 atau 3 dan sebagainya. Kalau kesalahannya 5 berarti 10 kali. Tidak. Paham itu ya? Masih ada subhat? Yang benar sujud sahwi itu sujud lupa itu ya ini berapa kali sujudnya? 2 kali. Itu khilaf. Kapan sujudnya itu? Apa sebelum salam atau sesudah salam? Sebagian ulama kalau dia menambah rakaatnya sesudah salam. Kalau dia kurang sebelum salam.
dan sebagainya. Mungkin gini Pak Ustaz, ada yang nggak paham sujud 2 kali maksudnya sujud sahwi 2 kali. Coba praktekkan gimana cara sujud. Mudah sekali. Apa kita lupa tadi sholatnya? Misalnya atau berdiri ketika sudah selesai rakaat keempat salat zuhur, lalu berdiri lagi. Disebutin oleh apa? Jamaah. Subhanallah. Maka dia selesai sujud terakhir, dia tahiyat akhir, innaka hamidum majid. Lalu dia sujud. Dia sujud lagi. Dia selesai baru sama. Itu pendapat satu. Ada yang kalau dia menambah tadi itu, dia berdiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia sujud 2 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang selesai langsung, ada yang boleh tutup sama. Wallahu taala. Paham anda seperti itu? Ada ustaz mungkin cukup sekali sujud sahwi. Sujud itu 2 kali yang saya paham. Ada yang ustaz lain mungkin punya sujud sahwi itu sujud sahwi kali kan. Sujud sahwi itu 2 kali. Nanti pembahasan itu macam-macam sujud. Karena sujud itu ada beberapa. Sujud sahwi, sujud tilawah dan seterusnya. Tadi ayahnya enggak apa-apa. Saking semangatnya. Ada waktu-waktu tertentu sholat. Nah, maksud saya ada yang dilarang waktu itu. Jangan bahkan ada yang jadi haram. Waktu sholat. Oh iya. Iya masuk tadi. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah di dalam surah Al-Imran ayat 102 itu. Sholat itu suatu kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Ada waktu yang wajib, ada waktu yang mubah, ada yang makruh tadi itu. Makruh, ada yang makruh, ada yang haram. Haram dalam ini tidak boleh. Yang pertama, ketika matahari terbit itu nggak boleh sholat. Mutlak nggak boleh sholat. Kalau kita tahu matahari sedang terbit, makanya di sini suruh kayak kan. Kemudian matahari ketika di atas kepala dan matahari ketika terbenam. Itu enggak. Yang kedua misalnya ketika iqamat sudah dikumandangkan, maka kita enggak sholat lagi. Kita langsung mengisi apa? Sah. Gitu ya. Nah, itu mau sholat zuhur. Ya, kan hampir ini kan tegak matahari. Nah, itu sunat masjid. Boleh? Nah, ini hilaf di sini. Sebagian ulama yang saya pahami ada yang dia membolehkan kalau ada sebabnya. Jadi sholat itu ada yang tanpa sebab, ada yang tidak. Misal Nabi melarang tidak ada sholat sesudah sholat asar, tidak ada sholat sesudah sholat subuh. Ini sholat yang tanpa sebab. Tapi kalau ada sebabnya, misalnya dia masuk masjid, misalnya ada jenazah yang belum dikubur, belum sholati. Nah itu di situ ya. Jadi kemutlakan, keumuman dalil tadi dia ditafsir, dirinci dengan ini. Dia dilarang mutlak, tapi ada sebab tertentu yang dibolehkan. Oh ini sholat yang dimaksud tadi kata para ulama, sholat yang tanpa sebab. Tapi kalau ada sebabnya maka dia boleh sholat sesudah yang dilarang. Tapi kalau yang pas matahari di kepala, yang pas ini, itu mutlak itu. Memang nggak ada sama sekali. Karena bahkan Nabi memberikan contoh, kita dikhawatirkan sama dengan orang-orang musyrikun yang mereka saat itu sedang beribadah. Ketika matahari terbit, ketika matahari di kepala, ketika matahari terbenam. Disitulah kita tidak, karena tasabuh dilarang kita menyerupai mereka. Sampai seperti itu. Sholat saja kita. Tapi kalau kita yakin udah masuk, apalagi udah terdengar azan,
sebagian kita kebanyakan ngikutin waktu sholat, jam kan, bukan azan kan, karena apalagi azan lihat di HP di rumah ya kan, ada jadwal ini. Kebanyakan kita mengikuti jam, dan itu boleh, nggak harus melihat matahari. Ini kemudahan dari Allah. Bahkan sudah ada jadwal sholat setahun ya kan, dan seterusnya. Itu membuat kita mudah. Sama seperti orang mau buka puasa, kan kita tidak nunggu azan, karena kadang-kala azan ini dia yang mau azan itu minum dulu ya kan, apalagi yang khawatir kalau kue habis ya kan. Makanya saya bilang pengurus baiknya supaya muazin tuh khusyuk azannya dipisahkanlah kue ke ini itu, jangan biar azan tuh khusyuk, jangan habis kue kolak masih pisahkan lagi. Muazin biar minum langsung azan. Ibunda ada mau tanya, Ibunda? Ayanda cukup? Demikian, ini barangkali pembahasan ini ringkas sekali. Gak mungkin kita berbicara sholat ini, berbicara yang sangat luas sekali. Ada berbagai sholat aja, berbagai macam sholat. Sholat jamaah, sholat sendiri, adab-adab berjamaah. Kemudian sholat juga bermacam, ada sholat wajib, sholat sunat. Sholat sunat juga beragam, sholat gerhana, sholat mayat, banyak sekali. Kalau zikir itu yang disenangi adalah yang paling disenangi azan. Kemarin sudah kita bahas banyak zikir, beberapa zikir. Kalau yang paling utama tuh gak ada penyebutan ini paling utama. Hanya setiap zikir itu punya kelebihan. Ada satu zikir yang mungkin bisa jadi andalan kita mudah. La ilaha illallah. Kata Nabi, barang siapa yang akhir hidupnya, yakni kematiannya itu diakhiri dengan zikir la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Ini bisa jadi zikir kita. La ilaha. Ayahanda sambil dengar ceramah la ilaha. Bisa. Itu ayahanda. Ucapan tahlil apa itu? La ilaha. Dan zikir lain banyak. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Banyak sekali. Tidak ada keadaan suci. Tidak. Boleh kita belum berwudu boleh, tapi lebih utama dalam keadaan suci. Tidak bersuci Ustaz enggak apa-apa. Harus pakai kain sarung tidak? Betul. Kemarin sudah saya bilang yang enggak boleh itu ketika di kamar, di hammam, di kamar mandi. Itulah Nabi. Di lain itu Nabi berzikir. Salah satu husnul khotimah, yakni seseorang wafat dalam keadaan berzikir. Mumpung sering doa sebelum azan itu. Boleh tak? Doa. Kan ada yang sebelum azan yang macam-macam lah. Enggak ada. Azan itu dia sudah dapat keutamaan, yakni dia muazzin, manggil orang sholat. Tidak ada bacaan apa-apa sebelum azan itu. Innallaha wa malaikatahu. Enggak ada, mana dalilnya? Tanya kepada ustaz. Tanya pada ada enggak? Baca surah Al-Ahzab. Itu kan surah Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah berselawat pada Nabi. Wahai orang malaikat berselawat pada Nabi. Wahai orang beriman, selawatlah kepada Nabi. Selawat itu bukan nyuruh selawat itu. Selawat itu sesudah dengar azan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad dan semacamnya. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Bahkan yang saya pahami ya, muazin tidak baca apa-apa, termasuk doa sesudah azan itu enggak baca dia. Yang membaca doa sesudah azan itu kita yang mendengar. Kata Nabi, siapa yang mendengar azan lalu dia berdoa, maka diampunilah dosanya yang sudah. Jadi yang mendengar, bukan yang azan. Itu yang saya pahami. Ada pembacaan sebelumnya, Bismillah, Innallaha ma'al sholawat, baca, nggak ada. Maka yang jadi muazin, coba baconian, jangan semangat boleh. Anda semangat boleh. Jadi imam juga boleh.
tapi tidak modal semangat, harus ilmu. Ada orang baca illallah tapi azan tidak nutup telinga. Padahal yang sunnah itu ini yang sunnah itu. Adapun illallah malah tidak ada dalilnya. Dia langsung saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Kemudian hayya sholat, hayya sholat, sunnahnya dia itu. Nah, kalau paham ini, kalau paham seorang muazzin ilmu, makanya semalam saya bilang bahwa Islam itu mendasari sesuatu dengan jangan kita berkata buat tanpa ilmu. Ustaz Pak, seperti ayah tadi, kok beda ya di Arab ada? Kita nggak usah mempermasalahkan kita yo. Orang itu dia tidak bersedekah itu urusan dia. Betul, kalau urusan dia. Tapi kan ini kan namanya pengajian bertanya. Sudah saya jawabkan jadi tidak sah. Bukan itu yang dimaksud. Ya, maaf. Ini hanya sekedar contoh. Yakni ketika kalau ada perbedaan seperti itu dia paham saya melaksanakan yang ini. Saya bersedekah ini kasarnya. Walaupun dia tidak pernah baca hadis, dia pernah mendengarnya. Nah, soal ada perbedaan antara misalnya satu ustadz yang lain, satu ustadz yang lain, itu hal yang biasa juga. Sebagai jamaah, Anda bebas. Anda lebih yakin dengan ini, dengan ustadz ini. Kalau tafadhol, sebagiannya juga ada perbedaan itu. Nah, paham ya? Jadi kita juga jangan kaku. Nanti kita akan terjebak. Kalau ini sebenarnya pembahasannya luas sekali gitu. Khilaf-khilaf di dalam masalah ibadah. Seperti ayahanda tadi bilang, dia udah pernah lihat misalnya ke orang haji atau apa, ada perbedaan gitu. Nah itu hal yang biasa juga. Tapi yang akan diminta tanggung jawab adalah kita sendiri. Saya sholat seperti ini, apa alasannya? Seperti yang begini itu, ya kan? Sholat yang begini. Tapi kalau kita berilmu, makanya saran saya ya, saran Amri, minimal kita punya buku tentang sholat di rumah kita. Kalau mau rekomendasi dari saya, Anda bisa beli banyak sekali buku sekarang. Ada sifat sholat Nabi misalnya. Kalau zaman ayahanda dulu tuh tahun 70-an ada pedoman sholat. Itu Profesor Hasbi. Bagus, lengkap itu. Dari masalah toharo sampai macam-macam sholat. Bisa itu jadikan panduan. Kalau nanti di lapangan ada perbedaan, itu bisa dikompromikan dengan para guru, para ustaz. Dan kita masing-masing berdiri sendiri. Akan diminta tanggung jawab. Allah Ta'ala. Yang penting ada dalil. Iya. Dan dalilnya itu tepat. Sesuai dengan ilmu yang Allah beri. Kita juga enggak dipaksa untuk jadi paham. Harus ngerti bahasa Arab dulu. Repot. Ya sesuai. Sekarang Quran saja sudah ada terjemahan misalnya. Jadi kita hanya mengkompromikan. Kalau dia harus sama semuanya gak bisa juga. Seperti contoh, apa Ustaz? Misalnya jahar bismillah itu jahar atau sir. Ini khilaf ini. Dan juga gak pantas juga rasanya kalau kita pengurus masjid tidak usah lagi undang Ustaz Amri itu ngapo. Dia udah baca bismillah. Padahal dia baca, cuma dia dibacanya pelan. Nah ini kan khilaf yang biasa ini. Jangan lagi undang Ustaz Amri ngapo. Dia sujud tangan dulu. Karena dia jamaah sini sujudnya lutut. Padahal itu hal yang luas. Itu. Makanya jadi pengurus masjid juga kadang berat, ya kan? Harus menentukan berbagai macam perbedaan itu, ya kan? Mungkin kayak masjid kita nih. Mungkin ada yang ingin sholat tarawihnya berapa? 27 rakaat misalnya. Yang 11 rakaat mungkin ada yang pengen 2. Ya kan? Tugas pengurus masjid udah kita 4. Azan Jumat mungkin ada yang pengen azannya berapa kali? 2 kali. Tapi itulah pengurus masjid dia yang memutuskan. Mungkin ada yang pengen sholat subuh berkunut, ya kan? Tapi kompromi. Inilah kompromi seperti inilah dengan belajar fikih itu kita lapang dada. Kalau memang itu perbedaan yang dimaklumkan.
Adapun perbedaan yang seperti saya sebutkan tadi itu sepertinya tidak ada maklum. Seperti sujud dengan menempelkan siku itu semua mazhab sepakat enggak boleh dan seterusnya itu. Wallahu taala cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.